Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cipta, kembali lagi di konten YouTube Cipta Saran Cendekia pada program Podcast, Vokasi dalam Podcast. Kali ini bersama saya Firdan Fahamzah, ditemani Direktur PT Cipta Saran Cendekia, Mr. Alfianto Cahyono. Pagi Pak. Pagi. Gimana nih Pak kabarnya? Setelah sekian lama nggak di kantor, kemudian sekarang udah ada di kantor lagi. Setelah sekian lama tidak pulang. Iya. Alhamdulillah. Wah. Alhamdulillah sehat sih. Alhamdulillah sehat. Kalau dari segi sehatnya sehat. Fresh lah. Sebelumnya ini Pak Alfi dari mana nih? Kan habis dari keluar kota nih. Kalau saya pastinya udah tahu nih. Kalau teman-teman ini mungkin ada yang nggak nyimak nih tentang perkembangannya kita kemana gitu. Kemarin itu kurang lebih sekitar 2 mingguan kita berlanjut ya. Jadi awalnya kan kita ke Banyuwangi untuk in-house training dengan salah satu SMK di sana, SMK Darul Ulum Unsar. Kemudian kita ada kunjungan ke beberapa sekolah juga selama di Banyuwangi. Kemudian kita pulang dari Banyuwangi kemarin kita sempat ada break untuk koordinasi ya, beberapa hari sampai hari Seninnya kalau nggak salah itu kita kemarin berangkat ke ini Region 7. Oh, roadshow Region 7 ya. Nah, ini kan udah roadshow di Region 7. Yang sebelumnya kita udah mulai dari awal di Region 1 kan, Pak. Itu tuh di ujung Jawa Timur, di Banyuwangi. Hingga sekarang udah di Region 7 yang kemana kemarin, Pak? Ke daerah Kertosono, Nganjuk, kemudian Madiun, Ponorogo, finishnya di Magetan. Oh, sama Magetan. Nah, kemudian ngapain sih kok milih ke daerah sana? Kan secara kan memang apa ya, Jawa Timur kan memang ya luas. Kemudian Region 1 udah ditentukan Banyuwangi. Nah, ini kenapa Region 7-nya di sana? Kemarin itu kenapa kita ngambilnya mulai dari ujung timur sebenarnya, dari Banyuwangi. Memang karena dari awal kita udah ngeplot ya. Jadi sebenarnya nggak ada alasan spesifiknya kenapa kok Region ke-7 ini harus di Kertosono, maksudnya alasan spesifik itu yang membuat kita harus nih di Region ke-7 ini. Enggak, karena kita juga pasti menyesuaikan schedule dari masing-masing region, masing-masing sekolah yang ada di region juga yang bersangkutan gitu. Karena kan masing-masing sekolah pasti juga punya kalender akademik sendiri. Akhirnya kita ngurut kemarin dari yang paling jauh dulu, dari mana? Dari Banyuwangi gitu ya. Karena menurut kita untuk aksesnya kita bisa lebih cepat kalau kita mulai dari Banyuwangi, dan itu bisa lebih menjaring sekolah-sekolah yang di area sana. Jadi mulai dari Banyuwangi kemudian sampai ke Bondowoso, Situbondo, dan terus ke tengah. Nah, kemudian kenapa Region 7 itu akhirnya kita pilih di Kertosono startnya ya, karena dari Region 6 kemarin yang mulai dari kita Mojokerto kemudian Jombang itu, dari situ ini baru kita mulai tuh, kita start ke arah barat. Mulai dari barat. Kita mulai ke arah barat. Jadi Kertosono, Nganjuk, Madiun, Ponorogo, Magetan. Dari Magetan selesai finish, insya Allah 2 minggu lagi ya, seminggu lagi, seminggu atau 2 minggu lagi lah ya dari video ini lah. Kalau di video ini kita taping ya. Kalau waktu video ini tayang mungkin kita udah jalan tuh. Itu nanti kita ada di region ke-8. Region ke-8 justru kita akan mengarahnya dari Kediri startnya, dan kita akan berhenti di Pacitan. Kita nyapu yang barat selatan. Ya, cover yang barat selatan udah ketutup semua. Finishnya nanti di region 9 targetnya. Region 9 nanti kita mulai masuk di home base. Jadi kita akan ada di Malang, Surabaya, sama Sidoarjo untuk finishnya. Kayak gitu. Jadi kemarin ada di Region ke-7 kurang lebih selama 1 minggu. Iya. Kemudian ini kan kalau tadi Mr. bilang nggak ada tujuan spesifik nih. Kalau dari kegiatan ini, khususnya di roadshow Region 7, apakah ini itu khusus buat mempererat silaturahmi saja atau ada hal-hal lainnya? Kan secara tadi kan nggak ada tujuan khusus, tapi ini kalau misal dibuat tujuan khususnya, alasan gitu ya, ada alasan khusus untuk penentuan tempatnya gitu. Kalau misinya sendiri sebenarnya dari awal Region ke-1 misi utamanya jelas kita silaturahmi ya. Apalagi dengan adanya perubahan kurikulum, kondisi pandemi, pasca pandemi gitu ya, yang itu impactnya kita rasa banget, bahkan sampai sekarang pun masih ada sisa-sisanya yang post pandemic generasi beda banget pas ini. Jadi memang kalau misi utamanya ya kita mendekat ke
sekolah-sekolah, baik itu mitranya Cipta atau yang belum bermitra dengan Cipta. Jadi intinya siapapun yang bisa, siapapun yang bersedia untuk kita datangi, dan memang dari segi schedule-nya juga mereka nggak keberatan sesuai dengan kalender akademisnya, kita pasti akan datangi. Pada prakteknya memang kayak kemarin ada beberapa sekolah gitu ya yang memang udah scheduling di awal tapi kita nggak jadi datang karena mungkin ketika sebelum kita berangkat atau ketika kita sudah berangkat itu ternyata berbarengan dengan kegiatan lain yang nggak bisa ini yang nggak bisa ditinggal gitu dan sifatnya mendadak, biasanya seperti acara kedinasan atau yang lain kayak gitu. Ya nggak masalah, dan itu nanti mungkin akan jadi surprise sendiri karena setelah ditutup di region ke-9 mungkin nanti akan ada roadshow ke-10-nya gitu. Itu ini covering areanya seluruh Jawa Timur. Jadi mungkin yang kemarin sempat lepas jadwal karena ada halangan, kemudian ada yang mungkin jadwalnya nggak sesuai sehingga kita nggak bisa datang, mungkin bisa di reschedule lagi atau menjadwalkan ulang atau mungkin mendaftarkan diri untuk di surprise areanya di region 10 itu. Yang sebenarnya ini kita nggak rencanain buat di region 10 ya Pak? Nggak ada rencana. Nggak ada rencana. Kita cuma di region 9 kan finishnya. Finishnya region 9. Tapi karena kita tutup di Akademi Catering kan seperti itu. Iya. Tapi ternyata kayaknya bisa nih kayaknya region 10, jadi kita benar-benar cover up Jawa Timur dulu sebelum mungkin nanti kita bergeser ke Jawa Tengah atau ke Kalimantan Selatan. Kemudian ini tadi Mister sempat menyinggung soal sekolah-sekolah yang didatangi itu juga sekolah yang belum tergabung. Apa sih alasannya buat memilih datang ke sekolah yang belum tergabung atau belum jadi rekanannya kita? Ya pada prinsipnya karena misinya tadi, misi utamanya kita silaturahmi sama istilahnya mengisi kekosongan selama 2 tahun pandemi kemarin kan, berarti ya kita berusaha untuk memberikan insight dari dunia industri yang kita punya apa. Ya. Kemudian yang kedua, kita kan dalam roadshow itu kan yang kita harapkan sebenarnya cuma satu, feedbacknya. Feedback kan nggak hanya dari segi respon sekolahnya, respon panitianya, respon pesertanya kayak gitu, enggak. Tapi ya kita sambil mengumpulkan keresahan juga sebenarnya. Karena ketika kita datang, kemudian kita bertemu, kita istilahnya ngobrol secara langsung, akhirnya tersampaikan toh, gitu. Mengenai apa topiknya, kadang-kadang masalah karakternya peserta didik misalkan, atau kondisi lingkungannya gitu ya peserta didik dari segi demografinya, kemudian dari segi keterserapan lulusannya segala macam, hal-hal yang mungkin belum bisa 100% disampaikan oleh sekolah secara lega ke eduka atau ke pihak luar gitu. Kadang-kadang harapannya hanya untuk didengarkan gitu atau mencari solusi tipis-tipis gitu ya. Ya kita berusaha mencari feedback dalam bentuk itu gitu. Kita memberikan fasilitas dengan harapan kita juga menerima masukan dari mereka, baik berbentuk keresahan yang mungkin nanti juga akan jadi bahan bagi kita menyusun program-program yang sesuai, atau bahan untuk kita mengevaluasi program yang sudah berjalan kayak gitu, atau justru jadi bahan untuk bisa membuat kita memberikan servis berupa pendampingan ke sekolah-sekolah itu tadi. Jadi kenapa kok milih yang nggak bermitra juga? Ya nggak ada alasannya, karena misinya roadshow itu gitu. Mau bermitra mau enggak, selama tidak keberatan kita datang dan memang selama ada yang ingin disampaikan atau ada yang ingin diserap, it's okay. Kemudian ini Mister, mengenai persiapan sama ekspektasi nih Mister ataupun timnya Mister nih selama kegiatan roadshow utamanya di region 7 nih. Kalau region sebelumnya kan pasti punya ekspektasi sendiri-sendiri. Nah kalau di region 7 misalkan ekspektasi Mister di Nganjuk ataupun di Ponorogo itu kayak gimana sih? Atau kayak melebihi ekspektasi atau masih ya sebagaimana yang udah kita harapkan, gimana tuh? Kalau ketika berangkat sendiri kita nggak berharap ekspektasi macam-macam ya. Karena tadi misinya kayak gitu, kita pokoknya yang penting berangkat ya berangkat. Jadi target kita cuma satu, kita bisa bersentuhan dengan anak-anak, kita bisa ketemu dengan peserta didiknya, dan yang kedua kita punya kesempatan untuk ngobrol atau sharing dengan manajemen sekolah atau tenaga pendidiknya atau gurunya. Udah harapan kita cuma itu doang. Tapi luar biasanya kemarin ketika di region ke-7 pun mulai dari start di Kertosono dan berlanjut terus itu sampai kita selesai di Magetan, feedback yang kita terima juga alhamdulillah kita senang. Maksudnya dari segi atensi gitu ya. Kalau overall secara keseluruhan itu kita buat average-nya bisa sekitar 80-90% kita atensi dapat. Itu sepanjang kegiatan guru tamu berjalan. Bayangin. Jadi apa ya, atensinya mereka itu konsisten dari segi peserta didik. Bapak ibu gurunya mayoritas sekolah itu tidak meninggalkan ruangan.
Jadi Tapi pengen tahu. bergabung di situ. Iya, iya. Ya, dan setelah itu selesai, kita nggak cuma sekedar foto-foto, kemudian acaranya beres, enggak. Kita mesti ada sharing-sharing kecil, 1-2 hal kita sampaikan, entah itu beliau-beliau itu menanyakan mengenai program Cipta, melakukan updating kayak gitu. Karena memang kalau dari awal saya mengiranya kedekatannya di region ke-7 ini bakalan kerasa, karena memang dari awal Cipta itu mungkin di sekitar tahun 95-96 awalnya Cipta dari founding father kita untuk menentukan arah akhirnya bekerja sama dengan dunia pendidikan, padahal backgroundnya beliau itu dari keprofesian, kemudian sampai masuk terjun ke dunia pendidikan juga tidak sebagai akademisi murni, tapi untuk mendampingi SMK-SMK itu startnya justru sekolah-sekolah awal yang menginisiasi kerjasama itu di tahun-tahun itu di Nganjuk sama di Kertosono. Oh, justru yang awal itu di daerah Kertosono sama Nganjuk ya. Jadi kayak kesannya juga sambil kayak ketemu cerita lama. Ketemu cerita lama. Jadi akhirnya ya kita pun dapat insight banyak. Jadi mulai dari awal dulu ketika masih di platform yang lama dengan nama Jasa Tama. Jasa Tama dulu. Beliau-beliau yang lama-lama gitu ya, yang masih ada, yang maksudnya yang masih belum pensiun, masih aktif atau kan sudah pernah tugas gitu, kita sharing, ngobrol bagaimana dulu pertama kali mengenal Jasa Tama, itu bagaimana perkembangannya, dan mereka kemudian bertanya kenapa Sarana Cendekia, terus bagaimana sih Sarana Cendekianya ini, ya itu akhirnya kita sama kayak lu tahu hubungan udah jenuh terus refresh lagi. Nah, jadi kayak segar lagi. Kita kayak ada penyegaran lagi gitu. Jadi kita ngobrol, kita ini kemudian menerima kondisi dari masing-masing sekolah juga, baik itu dari permasalahan di manajemen seperti apa, seperti contohnya masalah PPDB, penerimaan siswa baru, gitu ya, kondisi kompetensi keahlian dan perubahan-perubahan yang lain itu disampaikan semua ke kita gitu loh. Jadi karena ada mungkin keterikatan dalam bentuk inisiasi awal tadi yang membuka gerbang buat Jasa Tama dulu. Sampai sekarang Sarana Cendekia sudah istilahnya sudah punya skop yang lebih luas. Kita bisa lebih dapat banyak feedback di luar atensi atau sekedar saran gitu. Jadi ada cerita-cerita lama yang nyampe ke kita bisa dapat tambahan secara Cipta yang mungkin nggak kita dapatkan di kantor, tapi justru dari istilahnya dari sudut pandang orang lain, terutama sudut pandangnya mitra dalam hal ini gitu. Jadi enak sih pada akhirnya gitu, karena ada cerita-cerita lama tadi didukung sama kondisi-kondisi saat ini ya yang di luar ekspektasi itu sebenarnya. Jadi justru setelah acaranya itu masih banyak orang-orang yang punya keterikatan segitu dengan Cipta gitu. Ya walaupun kadang-kadang pada akhirnya kita juga agak mikir ya gimana sih namanya ngarahin ke Sarana Cendekia gitu. Karena mayoritas masih mengenalnya si Jasa Tama dan memang ternyata value-nya Jasa Tama itu menempel banget sama dan mudah-mudahan dengan perubahan platform dari CV ke PT ini dengan perubahan nama kita ke Cipta Sarana Cendekia nanti juga bakalan bisa melekat ke sekolah-sekolah lain yang sekarang menjadi kita. Iya. Kemudian ini Mister, kalau soal antusias muridnya gimana nih? Mereka mengharapkan sesuatu atau kayak ada feedback setelahnya itu? 90% perhatian tadi loh. Itu kita bisa dapat dan itu konsisten sepanjang kegiatan. Sepanjang kegiatan dari Kertosono sampai ke Magetan tadi itu? Semua sekolah. Bayang semua sekolah. Gini, ya mungkin kalau atensi kita dapat. Tapi partisipasi bisa dibilang saya dapat dengan cara ketika saya butuh bantuan mereka bantu kita karena kontrak perkuliahannya, kontrak kelasnya guru tamunya kita itu dengan siswa itu saya butuh bantuan dari kalian dan mereka menyepakati itu dan mereka konsisten dengan itu. Siapapun yang saya mintai bantuan mereka mau berpartisipasi, ikut dalam materi yang saya bawakan gitu. Kadang saya tanyain, kita interview cara segala macam. Cuman kalau dari segi pertanyaan ini sebenarnya nggak sama template-nya mulai dari region ketiga atau keempat, karena di region itu kita nggak dapat pertanyaan live gitu ya, on the spot ketika kegiatan itu berjalan. Kemudian mereka nanya angkat tangan nggak? Mungkin malu kali. Ada border yang bikin mereka nggak bisa menyampaikan itu. Tapi sebenarnya pertanyaan itu tetap masuk kan. Personal chat ke WhatsApp buat yang dapat nomor saya. Yang kedua,
direct message biasanya yang paling sering tuh. Oh iya nih, Di saya juga Instagram. sempat lihat nih di Instagram ada yang nanya nih soal Mr. Alfi, ke Mr. Alfi langsung. Dari IG-nya Personal. Cipta, terus IG personal saya gitu nanya. Nah itu istilahnya kita masih bisa nyambung. Iya. Jadi mereka tanya itu ketika sesinya udah selesai. Jadi kadang sore ketika kita udah sampai di hotel buat ya, istirahat di tempat gitu. kita istirahat, baru kita sempat ngecekin tuh kan. Ternyata banyak juga yang nanya via DM karena tadi saya malu, Mister. Oh, Nah, saya nggak bisa nanya di forum. Saya Nanya pengen apa tuh, Mister? ngobrol. Banyak kan. Kalau misalkan topiknya sebenarnya banyak. Ya, dan yang lucu itu ada satu pertanyaan yang justru di luar topik guru tamunya yang masalah pekerjaan melanjutkan selain usaha. kepekerjaan tadi, PMB tadi itu kan. Apa tuh? Boy, ini life situation kan. Apaan tuh? Kondisi hidup. Tapi ya mungkin perlu dinotis juga ya. Ini pertanyaan selalu saya dapat di 4-5 region terakhir. Wih. Mulai region ketiga, keempat, kelima, 3, 4, 5, 6, 7, 5 region terakhir. Setiap saya selesai ngisi, nggak tahu di hari keberapa, pasti ada DM nanya. Yang inti pertanyaan itu sama. Apa tuh? Gak enak rasanya. Dia yakin aja. Yang inti pertanyaan itu sama sebenarnya. Jadi setelah kita menyampaikan topik masalah keberlanjutan kalau bekerja, tipsnya seperti apa, melanjutkan nanti kondisinya akan bagaimana, berwirausaha seperti apa, kemudian kita menyampaikan apa yang harus mereka lakukan di usia yang sekarang gitu kan, dengan tujuan materi guru tamunya nanti itu bawa value buat mereka. Pertanyaan yang masuk justru yang selalu ada dan akhirnya yang jadi bahan dasar pikiranku juga sampai akhirnya kita kemarin bahas masalah social emotional learning, kita bahas masalah kita bahas di YouTube itu kan, kita bahas yang lain. Mister, Assalamualaikum Mister. Atau selamat sore Mister. Perkenalkan nama saya ini dari SMK ini gitu, yang tadi mendapatkan kunjungan. Terima kasih atas materinya, kayak gitu. Saya senang sekali mendapatkan wawasan baru gitu, yang selama ini saya nggak pernah kepikiran akan bagaimana. Tapi saya punya satu pertanyaan, kayak gitu biasanya. Ya. Kalau udah kayak gitu kayaknya personal nih pertanyaannya. Masalahnya di situ, gitu loh. Dia nggak masalah dengan materinya. Akhirnya dia nanya, apakah kalian? Feelingnya udah. Tolong musik sedih dong. Apakah? Gila. Waktu. Jangan lu malah nyanyi Hobbit. Ada. Udah. Lanjut Mister. Lanjut. Dia pertanyaan itu, lalu bagaimana atau apakah anak seperti saya ini, atau bagaimanakah anak SMK seperti saya ini yang berasal dari keluarga broken home gitu. Berat nih. Bisa mencapai apa-apa yang tadi disampaikan oleh Mr. Alfi. Iya. Apakah anak keluarga broken home seperti saya ini layak untuk sukses? Wah, 2. Di situ. Tapi kan intinya sama. Gak usah diterusin. Iya. Ini nanti pasti keluar nih frame hitam gitu kan, sambil musik-musik sedih tuh. Jangan. Pertanyaan itu. Ya lu bayangin ketika kita udah menyampaikan materi dengan tujuan kita itu nambah value-nya, ternyata itu nyampainya ke dalam. Iya. Dan mereka nanyakan itu langsung, personal, direct. Makanya tadi saya ngomong pasti ada border yang membuat mereka nggak bisa nanya. Tapi mereka bisa nyaman loh. Pada akhirnya menanyakan itu ke saya atau ke tim yang hari itu datang, padahal kita nggak pernah kenal satu sama lain. Iya, kita kenalnya kan cuma ya barengan gitu bersama. Iya, 150 menit itu gitu loh. Tapi mereka nyaman buat. Iya, 120-150 menit itu 2 jam setengah itu kita ketemu ngobrol, ya sudah, waktunya cuma itu doang. Tapi mereka mau menanyakan itu, dan itu kondisi yang kita alami ketika kita dapat pertanyaan gitu, kita nggak kaget ya. Kenapa? Karena dalam 1 tahun mereka yang datang PKL ke kantor, entah itu PKL terpadu, reguler gitu ya, atau ketika kita kunjungan industri, itu karakteristiknya bermacam-macam juga bukan situasi yang langka. Udah banyak banget juga siswa-siswa SMK dengan background keluarga demikian, atau dari garis perekonomiannya atau dari segi lingkungannya. Jadi kita nggak kaget dengan pertanyaan seperti itu. Cuman memang kalau pertanyaannya keluarnya kayak gitu, kita nggak bisa
pada akhirnya kita nggak bisa menjawab 100% Iya apa yang kita dong. sampaikan. Karena ya itulah yang kemarin kita ngomong, perlu disadari bahwa mereka itu sebenarnya juga perlu didengar, ada juga perlu didengar gitu. Dan mungkin kalau teman-teman yang kemarin saya datang roadshow, kemudian kamu termasuk salah satu yang menyampaikan itu, ya pesan saya cuma satu, istilahnya love yourself dulu. Ini masih berkaitan sama yang SL kemarin kan. Love yourself, ya, putting love to imperfect things, jangan diperfekin semuanya. Mencintai kekurangan itu juga perlu gitu kan. Dan istilahnya kalian masih berada di dalam tahapan usia yang masih perlu untuk mematangkan diri. Jadi jangan terlalu menumbuhkan rasa benci, jangan terlalu menumbuhkan rasa nggak suka gitu. Selama itu nggak membawa Anda kemanapun. Jadi aku selalu ngomong sama mereka, kalau pertanyaannya bisa sukses nggak atau layak untuk sukses nggak? Nah, menurutmu semua orang sukses di dunia ini berasal dari keluarga yang harmonis dan baik-baik baik aja ya. Enggak Mungkin. Masing-masing orang pasti punya start yang berbeda, pasti punya jalur yang berbeda gitu kan. Tinggal gimana kita ngelihatnya. Iya. Makanya yang bisa saya ngomong sama mereka juga, layak sukses atau enggak itu bukan dari keluargamu berantakan atau enggak, tapi dari gimana kamu menyikapi dan gimana kamu melihat kondisi apapun yang terjadi dalam dirimu gitu. Karena kehidupan kita itu 90% pengaruhnya dari diri sendiri. Dunia di luar diri kita sendiri itu cuma 10%. Iya. Masa kita mau ngambil 10% itu buat jadi alasannya iya, kita. Ya dalam kondisi ini tolong azas Pareto jangan dipakai. Iya. Ya, jangan sampai 20% itu membawa pengaruh pada 20%-nya gitu. Yang ini benar-benar 90% harus kamu pegang. Gitu. Kamu harus menyukai dirimu sendiri dulu, mengenal, banyak bicara sama dirimu sendiri dulu, pahami dulu gitu. Bahwa setiap kondisi yang kita rasakan, kita alami itu ya ada yang bisa kita rubah, ada yang enggak. Tapi satu-satunya hal yang bisa kita sesuaikan adalah bagaimana kita menyikapi itu. Itu pertanyaan yang selalu keluar, bayangin. Dan itu kadang-kadang dapat juga nggak dari guru, tidak dari siswanya, gurunya juga loh. Kalau siswa kami itu Mister, latar belakangnya keluarganya itu kebanyakan seperti ini. Kalau di situ saya jadi senang karena saya jadi nanya, terus gimana Pak, gimana Bu caranya Bapak dan Ibu itu untuk menyesuaikan kondisinya anak-anak gitu. Karena otomatis mereka datang ke sekolah tidak dalam kondisi 0 kalau kita di levelnya sel kemarin bisa di 4, 5, 6 ya gitu. Ya akhirnya kita bisa dapat masukan banyak juga. Dan mereka yang datang di sini untuk PKL pun kondisinya juga pasti akan sama. Dan kita bisa merasa dapat banyak kedekatan juga ketika bisa ketemu dengan mereka. Itu sih mungkin pertanyaan yang kadang-kadang bikin berat juga ya. Karena itu bukan kondisi yang bisa kita selesaikan dengan kita membuat program. Karena ya ini masih di pendekatan tadi ya. Kalau pertanyaannya gimana caranya saya supaya bisa bikin CV yang bagus, ayo bisa kita buat. Tuh. Atau kamu konsul aja sama kita. Iya, udah bisa. Kamu cuma ngechat, nanti kita zoom. Tuh, belajarnya pengen apa, ayo. Tapi kalau udah kayak gini, ya mendengar itu adalah hal yang paling pas sih. Iya. Jadi kalau pertanyaannya bisa sukses gak sih? Bisa kan, Mister? Bisa dong. Iya. Mana sih orang yang nggak bisa sukses? Nah, itu. Seharusnya semua orang bisa sukses. Semua orang bisa sukses. Oke, mungkin udah banyak nih soal review dari Region 7 nih. Mulai dari yang terang sampai yang gelap. Sampai yang gelap nih. Mungkin udah itu aja buat reviewnya. Sekarang saya mau lanjut ke ini. Kemarin tuh dengar-dengar habis dari roadshow ini, Mister sempat pergi ke Pacitan. Ngapain tuh? Secara kan Pacitan juga di ujungnya Jawa Timur juga kan, ujung baratnya Jawa Timur. Cuman karena sudah terlanjur di Magetan sama Ponorogo dekat juga kan. Oh iya. Jadi kita kemarin lanjut ke SMK Negeri 2 Pacitan kebetulan Han. Karena ada undangan untuk job fair di sana. Jadi kita melaksanakan job fair juga, kita ikut berpartisipasi dalam job fair. Dan di posisi itu kita nggak hanya menyampaikan informasi rekrutmen aja, tapi informasi kepelatihan juga, informasi kesiapan tentang itu, gitu. Rame sih acaranya, dan antusiasmenya buat saya bagus. Maksudnya yang datang nggak cuma alumni SMK-nya aja, bahkan sampai dari untuk SMK. umum. Buat umum juga. Iya, dan industri yang datang juga nggak cuma sedikit loh. Dudika mitranya sekolah datang. Kemudian industri-industri yang memang ini datang, baik itu lokal maupun dari luar kota. Sampai ada dari Jawa Tengah juga.
mereka sampai ikut berpartisipasi dalam kegiatan itu. Jadi acaranya ramai. Cuman kita nggak memang 100% ikut di job fair-nya aja, karena sempat beberapa jam itu kita tinggal karena saya harus ini sosialisasi. Persiapan pelaksanaan kelas khusus. Kelas industri. Jadi ini SMK 2 Pacitan mau kelas khusus nih. SMK 2 Pacitan mau buka kelas Tax and Accounting program Cipta Sarana Cendekia yang akan dimulai dari angkatan pertamanya mulai dari tahun 2023 ini. Untuk siswa-siswi kelas-kelasnya. Jadi kemarin kita sempat melaksanakan sosialisasi programnya, persiapan untuk nanti 2 minggu berikutnya kita akan datang lagi ke sana untuk peresmian dan pembukaan kelas khususnya, sekaligus guru tamu. Dan itu mungkin akan berbarengan dengan roadshow yang region ke-9 ke-8. ke-8. Oke, jadi tadi itu Mister ke Pacitan itu karena ada ke SMK 2 Pacitan tadi buat job fair sama sosialisasi tadi. Oke, kemudian ini kan tadi udah sempat di-spill sedikit nih soal region 8. Kemana sih ke region 8 ini nantinya? 8 nanti Kediri, Blitar, Tulungagung, Trenggalek, Pacitan. Oh iya. Jadi nanti finishnya di Pacitan. Finish di Pacitan. Oke. Ini udah kekunci juga untuk sekolah-sekolah yang bakalan jalan. Jadi ya mudah-mudahan lancar ke depan. Amin. Ini Mister, apa sih kesan, pesan, sama harapan selama ataupun setelah mengikuti roadshow Region 7 buat yang udah didatengin? Kalau kesannya kita senang banget, jadi kita terima kasih sekali sama sekolah-sekolah yang kemarin sudah memfasilitasi kita untuk bisa ketemu sama anak-anak, bahkan difasilitasi juga di hal lain gitu yang membuat kita akhirnya bisa maksimal dalam kegiatan guru tamu itu. Kemudian yang kedua, mungkin pesannya buat teman-teman, istilahnya perubahan itu pasti dari apa yang disampaikan oleh manajemen sekolah, kemudian guru, tenaga pendidik. Perubahan itu pasti Bapak Ibu sekalian. Yang berubah tidak hanya siswa-siswinya, anak-anak kita yang mungkin setiap angkatan ada perubahan karakteristik, ada dinamikanya, tapi dinamika itu juga nanti pasti akan berkembang ke semua aspek, terutama ketika kita menjalankan sistem pendidikan. Jadi mungkin kurikulum yang sekarang ini agak terasa berat, meskipun bahasanya kurikulum merdeka, ternyata masih banyak yang bilang merdeka yang tidak merdeka juga gitu, masih ada pemahaman seperti itu. Segala sesuatu itu memang untuk dapat kita pahami pasti perlu proses. Dan perubahan itu datangnya memang kadang-kadang cepat, jadi nggak semua orang bisa langsung 100% menerima itu. Tapi ya memang harus disadari lagi, dinamika itu bakalan terus ada. Jangan pedulikan nanti tahun politik, kemudian nanti kurikulum gantilah, apalah segala macam. Yang harus kita pedulikan justru gimana caranya, walaupun kondisinya berubah, dinamikanya berubah, kurikulumnya berubah, yang kita sampaikan esensinya ke anak-anak itu tetap. Yang jadi niatan kita untuk mengembangkan anak-anak itu tetap. Maka yang harus kita berikan kepada mereka adalah value-nya, bukan keluh kesah kita untuk merubah struktur pembelajarannya, spektrum segala macam. Karena walaupun itu berubah bagaimanapun, selama kita tahu esensi apa yang kita berikan ke anak-anak, semuanya pasti akan nyampe kok. Ya namanya dunia pasti dinamis ya gitu. Jadi kalau pesan dari saya, tetap semangat Bapak Ibu sekalian, apapun yang terjadi, baik perubahan dari segi sistem pendidikannya, perubahan dari kurikulumnya, perubahan dari dunia industrinya, kemudian perubahan undang-undang dan peraturan, apapun itu, ya mari kita bersama-sama menjalankan tugas kita untuk mengembangkan istilahnya peserta didik ya, mengembangkan siswa-siswi kita dan juga mengembangkan institusi atau lembaga untuk jadi lebih baik lagi. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian sehat selalu. Kemudian semua sekolah yang kita kunjungi juga masih dapat terus eksis dan tidak bertahan tapi terus berkembang. Amin. Jadi kesimpulannya teman-teman, sistem pendidikan itu tidak bisa berjalan hanya dengan satu aspek saja. Perlu aspek lainnya ataupun secara kompleks dengan aspek-aspek lainnya. Kemudian bahwasanya sebuah kurikulum ataupun sebuah sistem itu juga pasti akan berkembang dan tidak akan tetap berhenti di situ saja. Dan karena perubahan itu pasti, di mana dunia itu dinamis seperti kata Mister tadi. Jadi pesannya untuk guru-guru ataupun semuanya yang tergabung dalam sebuah sistem pendidikan, tetap semangat untuk mengembangkan value-mu yang kemudian untuk menyiapkan generasi Indonesia maju. Demikian itu saja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan ikuti semua kegiatan kita di akun sosial media Cipta Sarana Cendekia.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast, vokasi dalam podcast.